Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Bungabilia dengan NIM 23042021. Di sini saya akan mempresentasikan video saya, yaitu dalam rangka untuk memenuhi tugas pertemuan ketiga dengan mata kuliah Ekonomi Publik dan dosen pengampu Bapak Limana STMT. Bahasan saya kali ini yaitu mengenai konsep negara pemerintahan dan ekonomi publik, dasar konstitusional, sistem ekonomi Indonesia dan pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan saya pertama mengenai definisi konsep negara, pemerintah, dan ekonomi publik. Kemudian dasar konstitusional sistem ekonomi, yang ketiga kemudian sistem ekonomi Indonesia, dan peran pemerintah dalam ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Itu pembahasan saya yang pertama yaitu mengenai definisi negara, pemerintah, dan ekonomi publik. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi yang dan ditaati oleh rakyat. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama undang-undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Ekonomi publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis terkait peranan pemerintah dalam perekonomian dan juga dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Dan isinya, 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. 3. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang keempat, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kemudian sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat yang diatur oleh pemerintah. Pada dasarnya Indonesia bersifat campuran yang memberikan peran kepada pasar untuk menentukan alokasi sumber daya ekonomi. Namun, dengan intervensi pemerintah untuk mengatur sektor-sektor vital dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta pemetaan tumbuhan. Kemudian pasal 33 ayat 4 terdapat prinsip ekonomi, yaitu kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkup kemandirian, serta dengan menjaga seimbang kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, terdapat kebijakan moneter, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengatur pasokan uang yang dari kebijakan moneter adalah untuk mencari stabilitas negara, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan jaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian kebijakan fiskal, serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Dan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas keuangan, pendapatan, dan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Selanjutnya, sistem masyarakat terdapat beberapa tahap. Satu yaitu pengembangan kebijakan sosial, yaitu pemerintah merancang kebijakan sosial yang mencakup perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan pendidikan meningkatkan taraf masyarakat. Tahap kedua, pembangunan infrastruktur, yaitu investasi dalam infrastruktur seperti materi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan stabilitas, dan mendorong tumbuh ekonomi berbagai wilayah.
Yang kemudian ketiga, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, memberikan pelatihan keterampilan, dan menyediakan akses ke modal untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Tahap yang keempat, kementerian pajak dan subsidi. Itu pengaturan kebijakan pajak yang adil dan subsidi yang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan insentif untuk pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Tahap 5, pengawasan pas. Pemerintah dapat melibatkan diri dalam mengawasi pasar untuk mencegah praktik monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen dan persaingan yang sehat. Tahap yang keenam, pendidikan dan kesehatan. Itu investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.